Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bapak. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya ketua kelas memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Untuk Teguh, minta tolong untuk memimpin doanya. Bapak akan present ya, untuk Teguh bacakan. Ya, silakan anak-anak bisa mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Teguh untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang baik serta kebijaksanaan dalam tindakan dan ucapan. Ya, terima kasih Teguh sudah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga kita dan keluarga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, Bapak juga pesan untuk anak semua untuk jaga protokol kesehatan selama pandemi yang masih terjadi di Indonesia. Tetap semangat dalam belajar dan memerdekakan belajar. Ya. Baik, ketua kelas, apakah semua hadir untuk teman-temannya? Ada yang izin, Pak. Agung tidak bisa masuk karena sedang sakit. Bapak akan simpan untuk kegiatan, Bapak sudah isi untuk jurnalnya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini, anak-anak semua. Baik, untuk hari ini kita akan bahas statistika ya. Oke, anak-anak, Bapak akan sampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, ini tampilannya untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis data tunggal dan data majemuk, statistika 5 serangkai. Kemudian yang kedua, membuat diagram kotak garis dari data tunggal dan data majemuk. Nah, untuk aktivitas kegiatan hari ini, selain anak-anak menggunakan Google Meet, kita juga akan berselancar di Google Classroom, kemudian YouTube, LMS, Edmodo, dan LKPD. Kita mulai. Ya, silakan Anang bisa memberikan respon. Apakah ada yang tahu atau Anang bisa menjawab gedung apakah ini? Itu gedung apa? Bursa Efek atau apa, Pak, itu, Pak? Selanjutnya Anang bisa respon kembali. Apa yang mereka amati? Mengamati data itu, Pak, data pergerakan efek Bursa Efek, Pak. Luar biasa nih Anang ya. Ya, jadi salah satunya mengamati pergerakan data statistik, ya bisa jadi, atau mengolah data statistik, atau juga menganalisis data statistik pada grafik. Oke, baik. Nah, sekarang ini sebagai salah satu materi prasyarat ya, nantinya akan tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi untuk data statistik 5 serangkai ini, untuk data pertama itu 1. Satunya 1. Ya, data kedua itu 2, data ketiga 3, data ketiga 2, lalu 3, 4, 5, 7, dan 9. Kemudian nilai data statistik 5 serangkainya. Kemudian untuk nilai minimumnya itu 1,
Kemudian nilai maksimumnya itu 9, Q2-nya itu 3, ada di data kelima, lalu Q1-nya itu 2, lalu Q3-nya itu 6. Oke. Seperti itu, Baik, Bapak. kita cek bareng-bareng ya, anak-anak ya. Apakah yang disampaikan oleh Fitri itu sesuai? Ya, ini ada X1, X2, X3. Ya, nilai minimumnya 1, maksimum 9, lalu kuartil 1-nya 2, kuartil 2-nya 3, kuartil 3-nya 6. Iya, betul. Ya, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Teguh? Tidak, Pak. Tidak, oke, baik. Berarti sama ya, analisanya Teguh ya, dengan Fitri ya? Sama, Pak. Baik. Nah, selanjutnya Fitri, apakah nama grafik ini? Diagram lingkaran bukan ya, Pak? Coba ya. Oh, betul. Bagus, Fitri. Selanjutnya, Terima kasih, Bapak. yang ini apa Fitri, grafiknya? Itu diagram batang, Bapak. Oke, betul, diagram batang. Bagus, Fitri. Ya, Terima kasih, Bapak. baik ya. Selanjutnya, yang ini Fitri? Apa ya, Bapak? Saya bingung, Bapak. Oke, baik. Bingung ya? Oke, baik. Nah, ini nanti kita akan pelajari untuk hari ini ya. Baik, saya tidak perlu anak-anak untuk menjawab ini ya. Nah, ini ada cuplikan video pembelajaran 1. Saya akan tampilkan. Nanti anak-anak bisa memberikan pendapat di cuplikan video pembelajaran 1 di kolom kelas komen Google Classroom ya. Hai guys, welcome back to Bangsal YouTube channel. Hari ini kita akan belajar satu hal yang cukup penting dalam analisa teknikal, yaitu candlestick. Sebelum masuk di prakteknya, saya akan jelasin dulu secara teori. Candlestick digunakan untuk menampilkan harga suatu emiten, baik saat ini maupun historis. Dan dari candlestick kita bisa tahu suatu harga emiten itu di angka berapa, tutupnya di berapa, dan open di berapa. Nah, untuk tahu penjelasannya lebih lengkap, kita langsung masuk di praktek. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa lihat, di sini ada chart dari saham Pakuwon. Tapi sebelum mulai, saya akan jelasin ada 3 yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah jenis chart yang akan kalian gunakan. Yang kedua adalah pembahasan dari candlestick hingga studi kasus. Dan yang ketiga akan membahas time frame. Ya. Jadi kita mulai aja yang pertama, yaitu jenis chart. Bisa jadi teman-teman ketika melihat suatu chart, teman-teman nggak melihat bentuk grafik atau chart yang seperti ini. Chart seperti inilah yang dinamakan sebagai candlestick, teman-teman. Tapi banyak juga aplikasi lain, software lain, yang masih menampilkannya dalam bentuk line chart. Nah, ada juga yang menggunakan bar chart. Tetapi untuk soal investor dan trader saham, sebenarnya yang paling oke adalah candlestick. Kenapa? Karena candlestick bisa dibilang mencatatkan seluruh pergerakan suatu saham secara lengkap dan detail setiap harinya. Nah, bicara sedikit mengenai histori candlestick ya. Candlestick itu pertama kali ditemukan di Jepang, di mana seorang pedagang beras mencatatkan harga pergerakan saham beras setiap harinya menggunakan candlestick. Ya, silakan kalian bisa merespon di bagian sini ya. Jadi kalau ada terkendala di tampilan Bapak, kalian bisa cek di Google Classroom.
Bapak cukupkan. Silakan anak-anak bisa komen ya di kolom chat Google Meet. Ya, sudah ada Anang menyampaikan nih, katanya Bossplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis, menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran dan data pengamatan. Oh, Teguh bilang Bossplot sangat menarik, Pak. Yes, mantap. Oh iya nih, ya sudah ada Anang, dan katanya Anang ini bagian Bossplot memiliki makna dalam membaca distribusi dan keagamaan untuk menampilkan pergerakan harga suatu emiten ya pada suatu periode di studi kasus saham. Wah, menarik nih ya. Ini rangkuman Oke. kami Pak, kerja kelompok tadi Pak, sama Oh diskusi. iya, diskusi. Siap. Pak. Iya, oke. Oke, baik. Baik, Bapak lanjutkan ya. Kita akan bagi kelompok ya, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di link yang Bapak akan share. Bapak kasih waktu untuk kalian unduh. Proses Pak, install Pak. Baik, Sudah Pak. baik. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan langkah-langkah pengerjaan menggunakan aplikasi StatTester ya. Jadi langkah pertama kalian harus pilih non-parametric ya. Kalian bisa klik ya, non-parametric. Kemudian langkah kedua kalian akan muncul seperti ini ya, anak-anak muncul ini. Lalu nanti data anak-anak bisa entry di sini ya, dimasukkan. Kemudian klik tulisan ini ya, calc ya, untuk menghitung. Kemudian nanti akan untuk menampilkan graf ya, anak-anak bisa klik graf ya. Kemudian nanti hasil yang akan terlihat atau muncul outputnya seperti ini ya. Silakan dicoba sembarang data dulu. Ada terkendala? Ada masalah anak-anak? Atau sudah bisa semua? Bisa Pak. Bisa, oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Sekarang anak-anak mengerjakan LKPD sesuai dengan roomnya masing-masing kelompok ya. Untuk kalian diskusi secara kelompok ya. Bentar saya akan share untuk linknya. Baik Pak. Bapak sudah melihat kegiatan kalian yang ada di breakout room. Terima kasih yang sudah menggunakan aplikasi statistik ya untuk mengolah data. Ya, silakan kalian bisa mengerjakan LKPD dan diskusi kelompok ya. Untuk LKPD sudah ada di Google Classroom. Ya. Waktunya 15 menit. Sekarang kita akan presentasi LKPD kelompok ya. Nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok kami mendapatkan nilai Q1-nya 17, kemudian Q2-nya 21, dan Q3-nya 25. Dengan nilai minimumnya 13 dan maksimumnya 34. Oke, berarti di sini mendapatkan data 5 serangkai ya, betul ya Anang ya? Iya, ada 5 Bapak. Baik. Untuk yang lain apakah sama? Kelompok B dan C?
Sama Bapak. Sama Baik. Bapak. Dari kelompok kami mediannya ketemu 21 dengan minimalnya 13 dan maksimalnya 34. Terus yang lainnya? Kuartil satunya berapa? 17, Pak. Bagus. Kuartil 3-nya? Kuartil 3-nya 25. Oke. Yang lain sama? Sama Pak. Diskusi dari kelompok kami yang nomor 2 itu indeks populasi udara paling baik adalah 13. Kemudian yang soal yang B, indeks populasi udara paling tidak baik adalah tidak ada. Kesimpulannya, berdasarkan penyajian diagram kotak garis pengamatan indeks populasi udara di 10 kota di Kalimantan, nilai indeks populasi minimumnya 13, maksimumnya 34, mediannya 21, kuartil 1 atau kuartil bawahnya 17, kuartil 3 atau kuartil atasnya adalah 25. Jadi kami menyimpulkan juga bahwa indeks populasi di udara di 10 kota di Kalimantan adalah keadaannya baik dan terpelihara. Begitu Pak dari kelompok kami, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain, apakah sama untuk hasil diskusinya atau ada yang beda? Silakan. Sama Pak. Menanggapi. Untuk kelompok C, silakan untuk disampaikan. Iya Pak. Untuk kelompok saya berdasarkan hasil kelompok. Nah ini pembuatan diagram kotak garis ini Pak. Nah di sini medali emas ini Pak anunya sudah kami buat seperti ini Pak, dan ini mediannya 10. Nah, kemudian medali perak dan medali perunggu. Bapak minta bantuannya untuk Teguh. Ya Pak. Ya, silakan Teguh. Yang pertama, data apa yang Teguh analisis di LKPD? Data perolehan medali Pak, di situ yang saya analisis Pak tadi itu tentang medali. Jadi kami berusaha membuat box plotnya Pak. Yang kedua, diagram apa yang Teguh sajikan di LKPD? Tadi diagram box plot tadi Pak yang kami sajikan. Selanjutnya, kemudian aplikasi apa yang Teguh gunakan untuk membuat diagram box plot di LKPD? Nah, itu tadi lupa bacaan Pak, yang ngerjakan saya belum sempat download nih. Tolong dibantu. Anang, apa tadi ya? Data tester. Oke, betul. Nah, ini Anang luar biasa nih ya. Sangat mengikuti ya. Nah, itu Teguh ya, betul ya, sudah disampaikan. Baik. Nah, sekarang anak-anak bisa merangkum ya kegiatan hari ini ya di buku catatan yang kalian miliki gitu ya. Pertama adalah hal-hal yang penting gitu ya. Nah, ini juga sebagai kesimpulan kegiatan untuk hari ini ya. Nah, baik. Bapak lanjutkan, kita akan evaluasi di LMS Edmodo ya. Di sini ada kode kelas ya. Bapak akan tampilkan Edmodonya, memilih kelas sesuai dengan kode yang Bapak berikan. Nah, judulnya adalah kelas kuis mandiri box plot ya. Kalian bisa buka. Di sini kalian ada perintahnya ya, ada soalnya, bentuknya uraian, nanti kalian bisa lihat ya, tampil lebih banyak ini ya. Di sini ada petunjuknya. Selanjutnya untuk pertemuan akan datang ya, nanti kalian bisa cek di Google Classroom ya tentang info yang terkait kegiatan hari ini dan akan datang ya. Kan kalian refleksikan hasil pertemuan hari ini ya, bisa dalam bentuk pertanyaan ataupun lainnya ya di kolom
kelas komen. Sudah memahami tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian kalian sudah menyimpulkan secara mandiri dan kalian juga melakukan evaluasi. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini kalian bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini anak-anak? Tidak ada, Pak. Baik. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Jaga kesehatan kalian, kemudian tetap semangat dalam belajar. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Budi Luhur. Salam. Salam.